Selamat selamat bergabung lagi dimanapun kalian berada. Jadi ini adalah pertemuan ke-6 dan ke-7 sebenarnya, tapi ya kita dalam pertemuan ke-6 aja karena yang ke-7 kalian harus mempresentasikan diri. Setelah saya membicarakan bagaimana Anda bisa melihat perceiving reality ini, itu adalah eh, bagaimana kamu dulu didorong untuk terus mencari cara untuk melihat sesuatu dengan cara yang beda. Intinya seperti itu sih. Em, Kadang kita terperangkap dalam dua sisi, kita tidak sadar bahwa sebenarnya ada sisi ketiga, intinya seperti itu. Dan kita tahu bahwa dalam untuk bisa untuk bisa menjalankan atau bisa menjadi terus kreatif adalah menyesuaikan diri. Nah, minggu kemarin saya memberikan tiga konsep ini ya, tapi ada konsep baru namanya malandro. Ketika kita lihat orang-orang yang melanggar apa namanya hukum ini adalah yang sedang uh, melihat dunia dengan cara baru. Makanya di Indonesia ada katanya preman itu dari kata free man. Jadi diketahui bahwa mereka sebenarnya punya pandangan yang beda dalam hidup ini, dan menurut saya itu baik, dan menurut saya tidak ada yang baik buruk dalam cara melihat dunia. Jadi yang penting keluar dari kotak itu ya, out of the box itu. Uh, Selanjutnya adalah yaitu diputuskan dalam keadaan yang harus disepakati. Nah, ini juga salah satu contoh di Amerika, Cosa Nostra, mafioso, les American. Karena mereka merasa bahwa selama ini yang berjasa dalam pembangunan di Amerika adalah mereka gitu. Dan ketika pembangunan ini terjadi, modernisasi ini terjadi, mereka selalu tersisihkan. Jadi siapa yang ngurusin mereka kan gitu kan. Jadi mereka hanya dipergunakan aja para buruh-buruh ini gitu. Jadi mereka sebenarnya mafioso seperti halnya di filmnya yang terakhir itu um, saya lupa namanya, uh, yang dimainkan oleh The Irishman itu, um, coba kita lihat The Irishman, intinya adalah ada suatu ya, Hoffa. Jimmy Hoffa adalah orang yang berjasa dalam perburuhan, dan kemudian mereka sebenarnya ingin melindungi sesama buruh, dan korporat-korporat besar ini hanya mengambil untung dari mereka. Jimmy Hoffa pun kemudian memiliki kaitan erat dengan para mafioso ini, dan um, salah satu konsep yang menurut saya menarik adalah Malandro. Malandro ini banyak terjadi di Amerika Latin. Jadi uh, kalau Anda lihat di gambarnya ya, mereka menggunakan topi, jas putih, dan sebenarnya dalamannya baju merah sebenarnya. Malandro ini ya, kalau kita bisa lihat di sini ada yang nyata gitu. Malandro itu adalah, kalau dalam bahasanya, wise guy, artinya orang yang hidup dalam kesenangan gitu. Hidup itu nggak usah susah, hidup itu ya senang-senang aja. Nah, bila mana itu harus mencuri, memelorotin orang dan sebagainya, itu adalah bagian dari itu. Oh, intinya orang nggak harus lemah, yang lemah itu adalah orang yang tegaan gitu. Malandro ini ya ya bisa jadi melanggar hukum juga, tapi menurut saya bukan 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 melanggar hukum yang harus dilihat, tapi kemampuan mereka untuk melihat hidup dengan cara yang beda gitu. Apakah ada malandro yang mapan? Ya menurut saya ada juga. Akhirnya mereka tobat juga gitu menjadi seorang wise guy. Nah, saya bahkan punya teori gitu ya, bahwa banyak orang Latin ke Indonesia sebagai atlet sepak bola itu ialah malandro juga. Mereka main bola tidak harus mengandalkan otak, itu datang hanya mengandalkan otot, tidak harus main di liga-liga yang besar juga, dibayar dengan harga yang luar biasa tinggi. Mereka tinggal di Indonesia bersama interpreternya, mereka banyak disukai oleh perempuan, dan sebagian dari mereka juga adalah selebriti juga. Jadi hidup itu nggak susah gitu, hidup itu nggak susah. Inilah ideologi Malandro. Dan kita masuk ke selanjutnya di sini ya. Jadi the aspect of creative itu adalah yang saya katakan kemarin. Ketika Anda sudah mampu
melihat cara lain untuk memandang dunia, nah itu adalah kamu sudah bisa memposisikan kamu di sudut pandang yang berbeda. Tapi kemudian out of the box ini hanya memperangkap kita ke suatu tempat di mana kalian sudah harusnya memiliki kemampuan untuk berpindah lagi. Kadang-kadang kita juga bingung cara pandang seperti apa, bagaimana caranya. Dan itu sebenarnya udah dilakukan oleh banyak orang. Jadi intinya adalah kita sebenarnya hanya mengulang-ulang sesuatu gitu. Kadang kita menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui atau diungkap jauh-jauh hari seperti ini, dan seolah-olah itu menjadi hal yang luar biasa. Tapi menurut saya jika mana masyarakat melihat itu dengan antusias, tidak apa-apa gitu. Kita harus terus-terus memberikan yang terbaik seperti itu, dan bagaimana mengimplementasikan ide-ide ini agar bisa memberikan daya pada orang-orang yang membutuhkan gitu. Pada intinya kadang-kadang orang-orang kreatif itu mereka tahu mereka pada suatu uh, posisi di mana sebenarnya ini sudah dilakukan dan mereka memerlukan sesuatu yang baru lagi. Makanya dalam Ocean Eleven tuh you don't do the same gig, you do next one. Jadi tidak mengulang suatu hal terus berlanjut kepada tahap selanjutnya. Nah, kemarin saya udah pernah katakan untuk bisa maju Anda harus kosong dulu. Nah, ini sesuatu yang menurut saya apa namanya bisa diketahui dengan dimana Anda pada suatu tahap sudah berisi, tapi Anda tidak berhenti di situ. Anda terus kemudian memperbaiki hal itu dan memberikan kompleksitas kepada cara pemikiran itu. Jadi di era sekarang itu untuk menjadi kompleks, rumit itu hal yang wajar. Hanya saja orang merasa bahwa sesuatu itu tidak harus susah gitu. Makanya ada kata-kata kenapa harus rumit kalau mudah, ya sebenarnya kita tanya lagi kenapa kalau memang rumit jangan dimudahin gitu, jadi serba salah. Tapi kita tahu ya, ketika kita merefine ide itu adalah proses yang cukup sulit gitu ya. Dari hanya yang isi dan terus kita perbaiki sampai memiliki lapisan-lapisan yang bermakna itu. Kita juga tahu bahwa apa namanya semua hal itu butuh waktu, nggak bisa terjadi begitu aja. Nah, sebenarnya orang tidak melihat proses ini nih, proses yang 2, 3, dan 4. Mereka melihat proses seperti ini aja. Nah, kamu harus melihat kronologinya. Orang yang kreatif itu bisa melihat kronologisnya. Dia mampu menembus tataran yang tidak bisa dilihat bahwa ada suatu perubahan lain sehingga mencapai titik seperti ini. Jadi masyarakat hanya bisa melihat dari sini ke sini, tapi kalian harus bisa melihat sampai sini, dan mungkin ada hal-hal yang lain. Pada intinya adalah kadang-kadang kita dikelabui oleh suatu proses pemikiran tersebut. Dan demikian, um, apa sih yang disebut dengan nothingness ini gitu. Ini adalah salah satu konsep yang dimana bisa dianalogikan sebagai nothingness, ketakutan, uh, tidak memiliki ide, putih gitu ya, kesendirian, putus asa. Nah, itu menurut saya adalah proses dalam kreatif. Jadi kalau Anda belum pernah merasakan itu, ya menurut saya Anda belum pernah kreatif gitu. Malah udah mengatakan bahwa hal-hal yang luar biasa itu tercipta kalau mepet gitu. Nah, itu. Tapi ini nanti kita bahas itu ya. Kita bahas masalah masalah nilai kerja di lain waktu. Tapi intinya saya tidak menyarankan kalian melakukan hal-hal tersebut gitu. Nanti kalian akan memahami lah. Yang saya katakan ya, kadang orang kalau kita di sini ya, uh, uh, orang taunya adalah oh yang mepet itu bagus gitu. Uh, tapi mereka nggak tahu sebenarnya dalam kepepetan itu ada proses-proses yang harus dilalui gitu. Jadi mereka lihat mepet bagus, tapi sebenarnya ada hal-hal yang lain disebut mepet. Yang disebut pepet itu sebenarnya tidak dilakukan 2 jam sebelumnya, tapi dipersiapkan sebenarnya. Tapi masalah keputusannya dilakukan paling akhir seperti itu gitu. Tapi kalau datang
sejam 2 jam nggak ada, bener-bener nggak ada apa-apa, itu namanya itu dia, kalian hanya bisa melihat hubungan ini, hubungan yang kalian tidak dilihat sama sekali. Nah, yang kamu harus pahami selanjutnya adalah masalah bagaimana kita kemudian menempatkan diri kita dalam suatu eksistensi yang apa ya, yang bermakna lah, seperti itu. Uh, Nothingness itu ya seperti yang saya katakan di sini ya, itu bergerak menjadi nyata. Dan saya kira ya ini agak agak ini ya, tidak ada yang membuat orang bisa berubah kalau dia merasa terancam nih oleh Frederick or Hayes gitu. Ya memang kadang-kadang orang-orang kreatif itu, kalau gini, kalau anda punya kalau anda punya uang, silahkan berhemat, ya kan. Berhemat itu kalau punya uang, nabung itu kalau punya uang. Tapi kalau anda hemat karena nggak ada uang, nah itu namanya tersiksa gitu. Jadi selalulah foolish, selalulah uh, hungry, selalu lapar, selalu merasa terancam, padahal pada saat anda sebenarnya mapan. Ini yang menurut saya menarik untuk dikaji dalam kreativisme gitu, kreativitas gitu. Dan menurut saya yang saya katakan di sini juga nih, sebenarnya yang namanya uh, pekerjaan itu uh, nggak harus ribet mereka, tapi bisa menyenangkan juga. Bagaimana ya, bagaimana Anda menantang diri kalian untuk mengerjakan seperti itu. Kadang-kadang tidak tidak ada perubahan sama sekali, tapi yang kita lihat adalah perubahan orang-orang itu. Makanya dalam proses kreativitas ini Anda tahu bahwa sebenarnya yang tidak berubah, yang juga harus berubah adalah kemudian mentalitas kita juga, tidak hanya secara fisiknya juga. Nah, yang harus kalian pahami di sini adalah bahwa kadang-kadang kita harus bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ini penting nih. Jadi tujuan kita mau kemana, kita mau mengapain, itu penting sekali. Dan sebenarnya cara memahami dunia ini adalah sebenarnya memahami secara keseluruhan. Kadang-kadang kita ya ini menarik nih. Ada seorang guru bahasa, dia mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang yang mulai memahami dunia ini adalah sebenarnya orang-orang yang paham dengan bahasanya sendiri gitu. Mereka paham dengan bahasanya sendiri, berusaha untuk memahami bahasa lain gitu. Dan di situ mereka sebenarnya diberikan cara-cara pandang baru. Menarik jika kalau kalian ke Amerika Latin, mungkin saya pernah cerita ini, di sana suku aslinya, orang-orang apa ya, orang-orang Dayaknya gitu ya, suku aslinya itu ternyata tidak pernah, tidak punya satu kata yang mengatakan uh, milik. Jadi ini milik siapa, dia milik itu apa, what is ownership. Jadi di Amerika Latin yang namanya, mereka itu nggak punya kepemilikan. Nah itu menarik tuh. Nah, kapitalisme, kepemilikan justru harus dilindungi, harus dibeli. Di Islam uh, ada kepemilikan. Di komunisme nggak boleh ada orang yang punya. Jadi yang memiliki itu hanya negara, masyarakat hanya meminjam. Nah itu menarik tuh. Dari sini kalian harus lihat ya. Kalau kalian lihat di Vietnam, orang tuh cuma punya gubuk, bajunya hitam, mereka nggak boleh memiliki apa-apa. Nah itu menurut saya adalah cara pandang kenapa demikian, kenapa nggak boleh memiliki, kan itu ada penjelasannya. Jadi hal-hal seperti ini itu memang mengarah ke suatu konsep di mana semuanya itu ada penjelasan-penjelasan yang sebenarnya kita tidak pernah tahu, dan kita eh, merasa bahwa itu, oh ya itu nggak penting gitu, yang penting adalah apa gitu. Dan menurut saya kemampuan untuk ingin mengetahui itu sangatlah sangatlah penting dalam proses belajar. Nah, kadang-kadang kita harus paham sebenarnya siapa yang ingin kita sampaikan. Ini penting banget. Nanti kita akan belajar komunikasi kreatif komunikasi. Kadang-kadang kita uh, makanya hoax dan orang-orang yang menanggapi hoax itu adalah orang-orang yang otaknya sangat primitif, karena mereka langsung menanggapi, mereka tidak tahu ngomong ke siapa. Dan menurut saya mereka tidak paham dengan
konsep-konsep yang lebih luas itu. Tidak bisa menguntungkan apa-apa. Dan kadang-kadang juga orang yang paham segalanya juga nggak selalu bisa mengaplikasikan prakteknya karena dia tahu di situ ada masalah etika dan sebagainya gitu. Ya, ini adalah konsep yang saya ajarkan kepada Anda terus memperbaiki nilai-nilai kreativitas Anda. Nah, ini yang ingin saya sampaikan nih. Sebenarnya mewujudkan itu adalah cara kita uh, menempatkan kita untuk bisa melakukan kreativitas sih, menurut saya seperti itu. Dan mewujudkan itu tidak selalu menciptakan gitu ya, menyesuaikan, adaptasi, modifikasi, alterasi, itu udah salah satu contoh dari kreatif yang tersebut. Jadi penyesuaiannya itu harus dinamis terhadap perubahan yang rapid. Jadi sekarang memang banyak hal yang harus kita pahami tentang masalah perubahan. Di Indonesia ada tokoh yang sangat menurut saya tokoh yang cukup lumayan baik dalam mengajarkan kita tentang perubahan adalah Renald Kasali, dan dia menggunakan kata change ya. Change ini menurut saya sangat penting bagaimana kita memperlakukan perubahan. Kita tahu bahwa perubahan di Amerika dengan adanya seorang Barack Hussein Obama itu luar biasa gitu ya. Dia sangat dibenci oleh Amerika. Bahkan polling di Amerika tahun 2017 yang terakhir gitu, warga Amerika ini mencapai titik paling terendah dalam indeks kepercayaan. Jadi mereka tidak lagi percaya sama pemerintahannya. Mereka nggak percaya sama Obama. Gitu. Karena ya basically dia orang hitam, dia punya nama kayak terdengar kayak orang Islam, dan banyak hal lah gitu. Di Indonesia juga sekarang terjadi seperti itu. Mereka nggak percaya sama Jokowi karena mungkin latar belakangnya katanya begini begitu dan sebagainya, dan saya yakin banyak orang yang masih percaya dengan hoax PKI, dengan hoax ateis, dengan hoax dia mendukung LGBT dan sebagainya. Menurut saya hal-hal itulah yang contoh orang-orang yang nggak mau belajar, tidak mau mengedukasi dirinya. Oke, nah ini sebenarnya saya dengan hanya cepat aja ya ingin menjelaskan ini ya. Jadi kita sebenarnya adalah kumpulan dari pemahaman yang lebih besar. Orang yang otaknya primitif sebenarnya cara melihat dunia dengan cara yang sangat sempit. Makanya orang dangkal atau kepikirannya sangat sempit. Ketika dia mampu melihat dunia yang lebih besar, pemikiran lamanya dibawa kepada fokus yang lebih besar, dan terus sehingga dia mampu melihat yang lebih baik. Nah, saya ingin cerita hari ini bagaimana sebenarnya cara memandang dunia ini sampai sekarang melalui 4 faktor, 4 tahapan. Tapi sebenarnya ada sebelum itu juga ada. Dunia melihat bahwa sebenarnya semua hal itu terjadi karena adanya Tuhan. Jadi semua merasa bahwa cara pandang ketuhanan ini adalah sangat bermakna. Jadi bagaimana kita melihat kehidupan kita aja juga tidak lepas dari bagaimana peran Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ada cerita Nabi Adam, dan kemudian ada mukjizat, ada azab dan sebagainya. Bahkan hal ini adalah suatu hal yang lazim, nggak cuma di agama Islam. Di Cina juga sebenarnya adalah orang-orang yang dulu percaya sekali dengan keberadaan Tuhan. Mereka bahkan uh, kalau kamu lihat agamanya ya, mereka mistismenya itu kayak Konghucu, Tao dan sebagainya. Mereka merasa bahwa kalau kamu tidak baik, maka nanti kamu akan mendapatkan yang tidak baik juga gitu. Itu kan sebenarnya adalah mistisme. Makanya dari sononya begitu, Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Cara pandang kita melihat bahwa semuanya itu adalah nasib, uh, kita hanya bisa berencana, Tuhan kita berkehendak, tapi kita yang merencanakan tapi Tuhan yang berkehendak adalah ketika terjadi sesuatu, yaitu bukan salah kita gitu, itu ada orang lain. Nah itu ya, sebenarnya adalah cara pikir konspirasi seperti itu. Selalu ada pihak lain yang berusaha mengotak